di luar pemilu KPU ngapain sih? Nah, ini mungkin salah satunya caranya gitu Pak ya. Betul, cara itu perusahaan ini untuk melaksanakan kegiatan di non tahapan. Salah satunya itu ya podcast. Dari sepanjang podcast itu nanti bisa dipotong menjadi klip-klip yang bisa kita posting ke Instagram bahkan sudah menikah kalau nggak salah. Sudah menikah. Ini pun pernah kita sampaikan juga setiap kita melaksanakan sosialisasi di tingkat sekolah. Sini kawanku, mari dengar cerita pemilu. Welcome to Sini Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, Anda sedang menyaksikan Siniar KPU Kabupaten Pelalawan, Sini Kawan, bersama saya Pandu Wicaksono. Ini adalah episode perdana dari program podcast dari KPU Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jadi di episode perdana ini kita akan membahas apa sih ide yang kita bawa. Tentu saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Pelalawan yang sekaligus membidangi atau menjadi kepala divisi di SDM, Sosdikli, dan Parmas, dengan Bapak Slamet Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya boleh panggil Pak Slamet apa Pak Mulyono nih Pak? Kalau di Pelalawan itu lebih sering dipanggil Pak Mul. Oh, boleh ya, berarti saya panggil Pak Mul ya? Ya boleh. Tapi ada satu yang saya sebenarnya penasaran nih Pak Mul. Apa tuh? Saya kan Pandu Wicaksono. Ya. Dari nama, dari wajah, dari pembawaan saya langsung ketahuan nih kalau wah ini orang Jawa nih. Nah dari awal saya penasaran dengan Pak Mul. Namanya Pak Slamet Mulyono, sepertinya orang Jawa. Tapi begitu saya lihat orangnya, wah ini mah saudara Melayu nih. Dan saya lihat lahirnya juga di tanah Melayu. Boleh cerita Pak, kenapa namanya Pak Slamet Mulyono? Kalau masalah nama ini agak panjang ceritanya. Ya, boleh. Kebetulan kita pun lahir di zaman Pak Soeharto dulu kan. Oh iya. Nah, jadi kalau orang kampung Pelalawan ini itu banyak tuh yang orang Melayu itu yang memakai bahasa nama-nama Jawa. Nah, kayak saya dulu pernah tanya juga sama orang tua kan. Nama Slamet Mulyono itu nama yang sangat bagus kata beliau. Itu adalah doa. Betul. Selamat dan mulia. Nah, itu bahasa Jawanya kan mulia kan gitu. Jadi itulah sekilas tentang nama. Jadi ada doa baik tentu Pak ya. Memang kandungan artinya selamat dan mulia. Nah, itu Pak. Ngomong-ngomong soal nama nih kita. Jadi nama Sini Kawan ini juga terdengar unik nih Pak. Siniar KPU Kabupaten Pelalawan. Mungkin bisa diceritakan Pak awal mula dapat ide ini, kemudian barangkali mengandung doa juga nih Sini Kawan itu. Ya. Ini mudah-mudahan juga salah satu doa kita di KPU Pelalawan. Sini kawan gitu kan. Nah, seperti mengajak gitu. Ya, Siniar KPU Kabupaten Pelalawan. Ini ya berkat diskusi kita sama kawan-kawan di KPU, komisioner, kemudian Kasubag dan kawan-kawan yang lain. Ini ya seperti ajakan untuk masyarakat untuk aktif dalam mencari informasi, baik itu melalui media ataupun mungkin yang mau langsung ke kantor KPU Pelalawan. Jadi kita buat nama ini biar agak menarik gitu dan kelihatan beda dengan yang lain gitu kan. Jadi ya kita berharap di Siniar KPU Kabupaten Pelalawan ini menjadi wadah nanti ke depannya bagi masyarakat Pelalawan untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, bisa untuk menjadi tamu di podcast, kemudian mungkin bisa juga konsultasi terkait politik dan lain sebagainya. Baik, bisa dipahami. Memang perubahan lanskap media ini agak drastis ya Pak Mul. Maksud saya yang dulunya dikuasai oleh arus utama seperti televisi dan radio yang hanya searah, kemudian berkembang sekarang menjadi banyak media sosial. Ya, sebut saja grup Meta, ada Facebook, Instagram, atau TikTok dan lain-lain. Kita sendiri itu di Kabupaten Pelalawan ini sudah punya Instagram,
ada TikTok juga dan lain-lain. Kenapa harus punya juga podcast ini, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu cara KPU untuk saat ini untuk melaksanakan kegiatan di non tahapan, salah satunya itu ya podcast. Karena di podcast ini kita bisa banyak membahas hal-hal lain gitu. Kemudian dari podcast ini kita bisa nanti share ke media sosial, kayak di TikTok, YouTube, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Jadi, nah kenapa kita pakai Siniar ini sebagai wadahnya? Ya biar pembicaraan atau diskusinya itu fokus. Nah, jadi ini fokus kita. Setiap sesi kan tentu beda ini, gitu. beda judulnya. Setiap gitu kan. episode beda temanya. Gitu temanya kan, ya. nanti ini dengan narasumber yang berbeda. Tentunya ini kita buat hal yang menarik lah, agar masyarakat khususnya pelalawan itu tertarik. Saya bisa nangkep idenya Pak Mul. Jadi seperti satu paket Pak ya. Jadi maksudnya kita bisa bikin podcast nih, anggaplah dia 10 hingga 20 menit. Dari sepanjang podcast itu nanti bisa dipotong menjadi klip-klip yang bisa kita posting ke Instagram bahkan. Begitu Pak ya. Berarti ada hubungan targetnya dengan pemilih muda dong Pak, anak muda. Ada target di sana. Jelas. Karena di selain dari podcast ini, tentunya kita kan pernah melakukan sosialisasi, ya terutama saya yang membidangi Sosodikri Parmas. Program kami sekarang ini ya sosialisasi di pendidikan pemilih pemula, itu yang terutama. Nah kita sudah melakukan juga sosialisasi di beberapa sekolah di Kabupaten Pelalawan, baik itu di SMA maupun di SMP. Nah tentunya kita kan di sini pengen memberikan pembelajaran ataupun pengetahuan kepada adik-adik kita yang khususnya yang masih di bangku sekolah ataupun kuliah terkait dengan demokrasi. Nah salah satunya ya kita melakukan sosialisasi itu, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, ya tidak langsungnya ya seperti ini gitu. Baik. Berarti memang jadi tantangan juga Pak ya, maksudnya selain harus secara langsung melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah tadi, kita juga harus tetap intervensi ke media sosial yang notabene ada di tangan mereka lewat handphone gitu. Memang selama ini seperti apa Pak? Apakah tidak cukup hanya dengan berkunjung? Apakah kita tetap harus selalu bilang, ini kan itu maksud saya jauh Pak itu usianya. Anak SMP, SMA untuk bisa memilih itu berapa tahun Pak usianya Pak? Ya harus 17 tahun atau memiliki KTP gitu. Sudah menikah kalau nggak salah sudah menikah gitu kan. Jadi dari jenjang itu sampai dia bisa memilih itu agak cukup jauh, berarti luar biasa untuk persiapannya. Harus ke sekolah-sekolah dulu, kemudian kita harus bikin podcast gitu ya. Karena gini, kita kan sebetulnya ada target lain juga gitu. Kita pengen merubah kebiasaan dari generasi ke depan ini. Anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini ya, adik-adik ini. Karena ya kita lihat anak-anak sekarang mayoritas itu sudah punya smartphone. Betul. Ada di tangan, ada di saku, sehari-hari dibawa, setiap saat hari dibawa. Itu anak-anak baik itu di luar ataupun di rumah itu main pegang smartphone dengan HP. Iya. Dan rata-rata itu anak-anak main game. Iya, betul juga. Nah, ini pun pernah kita sampaikan juga setiap kita melaksanakan sosialisasi di tingkat sekolah. Artinya kita pengen mengajak. Artinya dari usia adik-adik ini yang masih di bawah 17 tahun ataupun yang sudah 17 tahun itu untuk belajar demokrasi melalui handphone.
Nah, jadi melalui handphone ya kita juga arahkan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di KPU. Baik. Artinya biar mereka tahu gitu seperti apa sih demokrasi itu. Ya terutama kan apalagi adik-adik sekarang kita lihat terkait sejarah itu udah jauh sekali gitu. Jangankan yang adik-adik yang masih sekolah, bahkan yang sudah besar-besar seperti kita ini aja harus banyak belajar lagi, Pak. Iya, Soal sejarah, harusnya kita harus demokrasi. sering harus Belajar lagi, belajar membaca lagi. Iya. Salah satu medianya ya mungkin gini. Jadi kita optimis, Pak, ya, lewat Sini Kawan ini ya, mudah-mudahan bisa mengajak. Targetnya adalah anak muda, syukur-syukur bisa mencapai yang kaum yang di atasnya juga. Iya. Gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Pak, mungkin ada kesan atau pesan khusus atau ada hal yang ingin disampaikan khususnya dari divisi Sosdiklik Parmas terkait Sini Kawan ini atau secara umum terkait Sosdiklik? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas. Saya sebagai Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM sangat berharap sebetulnya, sangat berharap kepada kita semua, terutama kepada adik-adik kita yang masih di bangku sekolah, yang masih belajar. Kita ingin adik-adik ini yang betul-betul mau belajar terkait dengan demokrasi. Ya, agar nantinya kan adik-adik ini tidak mudah untuk diadu domba, dipengaruhi buruk, dipengaruhi oleh orang lain. Oke. Kemudian bagaimana adik-adik ini bisa memilih pemimpin yang baik itu sebetulnya seperti apa? Itu poinnya ya, Pak. Jadi pembelajaran ini kan tidak bisa kita buat 1-2 kali. Ya. Makanya kita lakukan berulang-ulang. Ketika nanti kita sudah turun ke lapangan, kita sudah sosialisasi secara langsung, tentunya kita buat edukasi seperti ini, dan ini kita share lagi gitu. Baik. Melalui umpamanya kalau memang kita perlu ke sekolah ya nanti kita minta bantu ke sekolah untuk sharekan, kemudian ke dinas terkait. Jadi harapan kita memang siniar ini adalah salah satu wadah yang betul-betul yang bisa memberikan konsumsi yang baik lah terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan. Karena di siniar ini pun kita nanti juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang sudah dijadwalkan oleh KPU RI. Oke. Itu nanti bisa kita sampaikan juga melalui podcast di siniar ini. Kita siarkan lewat siniar ini gitu. Iya. Jadi kita banyak berita ataupun informasi penting yang nanti kita dapatkan di siniar, kemudian kita share ke media sosial. Iya. Biar khalayak juga tahu. Kan kadang ada pertanyaan tuh, Pak, ya. Di luar pemilu KPU ngapain sih? Nah, ini mungkin salah satunya caranya gitu, Pak, ya. Betul. Kita ngasih tahu. Itu paling ini loh, paling gitu. sering tuh ditanyakan di luar sana ya, di kedai kopi. Kadang kawan-kawan sering nanya itu, nih ngapain KPU sibuk aja nih? Ada gitu. Kapan nggak ada? Tahapan nggak ada. Pemilu nggak ada, kok Ngapain sibuk gitu ya kan? Nah, Nah, inilah salah satu kita cara menjawabnya. Oke, Pak Mul, terima kasih banyak sudah hadir. Menarik pembicaraan hari ini. Saya juga nggak sabar untuk episode selanjutnya. Seperti apa ide dari Pak Mul dan teman-teman nanti temanya. Pak Mul, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Semoga program khususnya dari Sosdiklik bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. siap. Baik, teman pemilih, mungkin itu sampai di situ tayangan perdana siniar KPU Kabupaten Pelalawan atau Sini Kawan. Tunggu episode selanjutnya. Kita akan share, ikuti channel kami seperti yang di bawah ini. Saya Pandu Wicaksono, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kecil ikan bili, besar ikan tuna. Halo Sobat Pemilih, sampai jumpa di Sini Kawan berikutnya. Oke.
sini kawanku.